Kemudian yang penting adalah membangun kreatif yang tidak terbatas. Kalau kita hanya mengandalkan akal kita, pengetahuan kita, itu akan terbatas terhadap apa yang kita ketahui. Tetapi ketika kita melakukan imajinasi, Anda bisa membayangkan sesuatu apakah ada batasan? Enggak ya? Anda bisa bebas gitu, berimajinasi. Nah itu nanti bagaimana kita menggabungkan antara pengetahuan kita dengan imajinasi kreatif kita menghasilkan sesuatu. Setelah tadi ada percaya diri, ada motivasi, untuk jadi leader harus kreatif. Scan tampilannya seperti ini. Jadi ketika seorang lagi disuruh kreatif, di scan, otaknya itu ternyata tidak terpisah antara kiri dan kanan, tapi sinkron. Ada beberapa bagiannya. Di Badewa itu dilatih bagaimana kita menggunakan daya imajinasi, rasa menjadi suatu gerakan kreatif. Sedikit peragaan dari guru yang sama, satu orang itu dari almarhum Pak Yaya Sugenar. Ini ada anak-anaknya 3 main Bapak Dewa dulu namanya Sakarima, kalau saya pernah dengar di Cicadas Pak Yaya Sugenar. Ini dari 1 ada 3 ada 4 akan berbeda geraknya, padahal dari satu guru yang sama. Kenapa? Karena yang dikembangkan adalah kreatif. Lah, geraknya beda nih. Geraknya beda. Tapi saya tidak membandingkan kayak tadi ya, apel dengan jeruk. Tapi saya menjadikan sesuatu sebagai ilmu buat saya, untuk saya kembangkan. Kalau saya bergerak atau yang lain bergerak nggak akan sama juga, karena saya punya karakter. Saya bukan Anda, Anda bukan saya. Jadi bergeraknya itu adalah tergantung karakternya masing-masing. Jadi seorang leader pun tergantung karakter masing-masing, kreatifnya pun berbeda. Kekuatan orang-orang Sunda tempo dulu, di mana sanggup mempertahankan kerajaan sampai 900 tahun lebih, itu karena taktik tempurnya, karena ilmu bela dirinya, karena manpower-nya.